Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mawaddah Putri dengan NIM 20060044. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester ekonomi regional, yang mana materinya yang saya ambil dari makalah yang sudah saya buat sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perekonomian Kota Sawalunto. Yang pertama yaitu pendahuluan. Konsep regional. Sawalunto merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, negara Indonesia, kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang. Dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawalunto memiliki luas 273,45 km yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa berdasarkan penelitian tahun 2021. Selanjutnya yaitu permasalahan dan keunggulan atau keuntungan lokasi sumber daya alam yang berdampak kepada ekonomi daerah Kota Sawalunto. Di tahun 2019, Kota Sawalunto mencatat pendapatan domestik regional bruto sebesar 2,767 miliar dengan pertumbuhan sebesar 5,34% dibanding tahun 2018. Perekonomian Sawalunto didominasi oleh perdagangan besar dan eceran dan reparasi kendaraan bermotor, yaitu sebesar 15,5% dari PDRB. Administrasi pemerintah sebesar 12,7% dan konstruksi sebesar 11,29%. Pariwisata sebagai industri pun sudah mulai berkembang sebelum pandemi COVID-19 dengan jumlah 461,960 orang wisatawan Nusantara yang mengunjungi kota ini pada tahun 2018 dan 237,460 orang pada tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu studi literatur. Yang pertama, ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional merupakan salah satu cabang ilmu dalam ilmu ekonomi. Ekonomi regional dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu yang ada pada ekonomi tradisional sehingga dapat mengikuti permasalahan sosial ekonomi yang terus berubah. Ilmu ekonomi regional atau yang juga disebut dengan ilmu ekonomi wilayah membahas mengenai suatu pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan menitikberatkan pada dimensi tata ruang atau spasial. Beberapa peran dalam ilmu ekonomi regional yaitu sebagai penentu kebijakan terkait dengan ekonomi daerah, seperti penentuan sektor lokal yang strategis dan berdaya saing, analisis potensi ekonomi, ketersediaan fasilitas daerah, serta kepadatan penduduk daerah. Selanjutnya yaitu keuntungan lokasi Kota Sawalunto. Pemerintah Kota Sawalunto merupakan sebuah kota yang bisa dikatakan adalah sebuah kota yang memiliki aset wisata yang cukup bagus, di mana Kota Sawalunto merupakan sebuah kota yang memiliki sebuah aset pariwisata, baik wisata budaya maupun wisata alamnya, seperti wisata danau buatan Candi. Selaku penggerak utama dalam pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawalunto melakukan strategi dalam pengembangan pariwisata daerah. Pengembangan industri pariwisata ini merupakan bentuk dari gejala ekonomi bisnis yang memerlukan rencana yang baik dalam mencapai kesuksesan. Pembangunan pariwisata Kota Sawalunto ini juga sesuai dengan Perda Kota Sawalunto Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 3 Bab 3 tentang visi dan misi, yaitu terwujudnya Kota Sawalunto menjadi kota wisata dan ekonomi kerakyatan berkelanjutan untuk menuju kota yang berbudaya dan sejahtera. Selanjutnya yaitu penelitian tentang keuntungan lokasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian objek wisata alam ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran kepada masyarakat atau pengunjung akan keindahan wisata alam yang ada di Kota Sawalunto. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atas bagaimana adanya metode deskriptif dengan memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Fenomena yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga bisa disuguhkan kepada para penikmat objek wisata. Stadion tahun 2000.
Yang selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama yaitu rumus location equation yaitu atau LP, yang mana keterangan dari rumusnya adalah XIR merupakan suatu sektor di tingkat daerah, XR merupakan jumlah seluruh sektor di tingkat daerah, XI merupakan suatu sektor pertama di tingkat nasional, XN merupakan jumlah seluruh sektor di tingkat nasional. Selanjutnya rumus shift share, yang pertama yaitu regional share, yang mana keterangannya adalah RIJ merupakan regional share sektor I di daerah J selama satu periode, YIJ 0 merupakan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, YT merupakan nilai tambah seluruh sektor tingkat nasional pada akhir periode, Y0 merupakan nilai tambah seluruh sektor tingkat nasional pada awal periode. Selanjutnya yaitu differential shift. Keterangannya adalah DIJ merupakan differential shift sektor I di daerah J selama satu periode, YIJ 0 merupakan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, YIJT merupakan nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode, YIT merupakan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode, YI 0 merupakan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Yang selanjutnya yaitu rumus proporsional shift. Keterangannya, PIJ merupakan proporsional shift sektor I di daerah J selama satu periode, YIJ 0 merupakan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, YIT merupakan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode, YI 0 merupakan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode, YT merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode, Y0 merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di awal periode. Selanjutnya yaitu rumus indeks ketimpangan. Keterangannya adalah G merupakan Gini indeks, PI merupakan persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke terakhir, yaitu CI merupakan persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke I. I merupakan 1, 2, 3, dan seterusnya. G apabila nilainya 0 yaitu perfect equality, apabila nilainya 1 yaitu perfect inequality. Selanjutnya itu kapasitas fiskal. KPF sama dengan PAD ditambah DBH SDA ditambah DBH pajak. Yang mana PAD merupakan pendapatan asli daerah, DBH pajak merupakan dana bagi hasil termasuk cukai tembakau yang baru dimiliki. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama perhitungan LQ, di mana di saat LQ besar dari 1, maka peranan sektor di daerah tersebut lebih menonjol daripada sektor tersebut secara nasional. Berdasarkan perhitungan nilai LQ yang terdapat dalam slide, pada tahun 2015 dan tahun 2020, sektor yang menghasilkan nilai LQ besar dari 1 yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa lainnya. Apabila LQ kecil dari 1, maka peranan sektor di daerah tersebut lebih kecil daripada sektor tersebut secara nasional. Berdasarkan perhitungan nilai LQ pada tahun 2015 dan tahun 2020, sektor yang menghasilkan nilai LQ kecil dari 1 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, real estate, yaitu jasa perusahaan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, serta kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu perhitungan regional share. Berdasarkan tabel yang ada dalam slide tersebut, dapat dilihat bahwa yang memiliki regional share terbesar di wilayah Kota Sawalunto yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,56%. Sedangkan sektor yang memiliki regional share terkecil yaitu jasa perusahaan sebesar 0,14%. Selanjutnya yaitu proportionality shift. Apabila nilai proportional shift positif, maka menyebabkan daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Dalam hal ini, berdasarkan hasil perhitungan proportionality shift, sektor di daerah Kota Sawalunto yang memiliki nilai proportional
shift positif dan bertumbuh dengan cepat yaitu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate dan jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Apabila nilai proporsional shift negatif, maka menyebabkan daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang bertumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Berdasarkan perhitungan proportionality shift, sektor-sektor yang bertumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi dalam hal ini yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi. Selanjutnya yaitu perhitungan differential shift. Apabila nilai differential shift positif, maka menyebabkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Berdasarkan hasil perhitungan differential shift, sektor di daerah Kota Sawalunto yang memiliki nilai differential shift positif yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya. Apabila nilai differential shift negatif, maka menyebabkan sektor daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Sektor di daerah Kota Sawalunto yang memiliki nilai diferensial negatif dan tidak memiliki keuntungan lokasi di Kota Sawalunto yaitu pertanian, kehutanan perikanan, pertambangan dan penggalian konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu indeks ketimpangan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien Gini tahun 2019 yaitu sebesar 0,289, pada tahun 2020 sebesar 0,300 dan tahun 2021 sebesar 0,295. Yang artinya ketimpangan Kota Sawalunto pada tahun tersebut berada pada ketimpangan yang rendah. Untuk selanjutnya yaitu keuangan daerah atau kapasitas fiskal. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa kapasitas fiskal pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,303 dan tahun 2021 sebesar 0,406 yang artinya termasuk ke dalam kategori sangat rendah. Selanjutnya itu penutup. Kesimpulannya, regional sel terbesar di wilayah Kota Sawalunto yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,56%. Regional sel terkecil adalah jasa perusahaan sebesar 0,14%. Dalam perhitungan proportionality shift, sektor daerah Kota Sawalunto yang memiliki nilai proportional shift positif dan bertumbuh dengan cepat yaitu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Koefisien Gini pada tahun 2019 dan 2020 yaitu tergolong ke dalam ketimpangan yang rendah. Sedangkan untuk kapasitas fiskalnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu tergolong ke dalam kategori yang sangat rendah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ujian akhir semester ekonomi regional. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.